Jadi Pak, saya di sini juga ada program unggulan, program unggulan yaitu terkait Astacita Presiden juga, yaitu menjaga kebocoran terhadap uang negara dan aset-aset negara atau daerah. Dari kantor Kejari, Sumedang, Jawa Barat, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Dawa, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini, kita tidak seperti biasa, ini agak sedikit diskusi tipis-tipis dengan tema terkait Astacita Presiden Prabowo, terutama pada butir ke-6, membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pemerataan pembangunan. Nanti kita akan berdiskusi tipis-tipis bersama Pak Kajari Sumedang, Pak Adi Purnama, didampingi Kasintel, Pak Nopri, juga bersama ujung tombak masyarakat desa ini, Ketua Abdesi Pak Welly Sanjaya, dan Pak Asep Aan, Kadis PMD, Pemkab Sumedang. Nanti kita mulai iris tipis-tipis dulu. Nanti bagiannya Pak Kajari soal bagaimana membangun desa pemerintahnya yang transparan, berintegritas, melek hukum. Nanti soal sektor unggulan seperti apa nanti di desa-desa agar pembangunan itu merata, tidak terlalu disparitas dengan kota terlalu jauh, ya kan, nanti biar abdesi. Dan Pak Nopri soal penerangan hukum. Silakan Pak Adi Purnama soal bagaimana membangun desa yang berkeadilan, desa yang berintegritas, pemerintah yang transparan, akuntabel. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang sudah menyempatkan diri ke Kejaksaan Negeri Sumedang dari jarak yang jauh. Nah, tentunya kami sangat merasa terhormat dikunjungi sini, dan perlu kami sampaikan secara akuntabel ya kinerja dari Kejaksaan Negeri Sumedang, terutama mengenai tugas-tugas di bidang intelijen. Nah ini dan jaga desa itu, ada jaga desa dan lain-lain. Kami di sini mempunyai program, tapi di sini kebetulan programnya ada di Datun. Nah dalam hal ini Kasih Datun hari ini lagi keluar, lagi DL. Namun saya sampaikan dalam program Kasih Datun ini yang dipelopori, kami akan melakukan penyeleksian terhadap beberapa desa yang nantinya akan mengerucut kepada 4 desa dengan tema yang kami angkat adalah menjadi desa percontohan anti korupsi. Oh, ya ada contoh dulu dia. Dan Senin, dan Senin ini mulai melakukan seleksi dari kami, seleksi melalui abdesi PMD, dan kami akan membuat desa percontohan anti korupsi itu, dan ini akan kami usahakan membawa tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, dari 4 desa ini program kami apa? Bahwa kami memastikan bidang Datun dan bidang intelijen itu memastikan bahwa dalam penggunaan dana desa itu harus dilakukan secara akuntabel, ya, secara ketransparanan, tidak boleh ada pungli. Tidak boleh dana desa itu digunakan di luar untuk kebutuhan masyarakat, di luar APBDes-nya dan lain-lain. Nah, di situ kami menekankan dan akan membimbing desa-desa ini dalam ranah hukumnya, dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tersebut. Nah, itu dari sisi pengelolaan dana desanya akan kami dampingi, dan kami pastikan tidak boleh ada penyimpangan. Termasuk aparat penegak hukum sendiri tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap dana desa, tidak boleh ada pungli-pungli dan lain-lain. Nah, di satu sisi kami akan mendukung pihak desa ini, kami akan membentuk BUMDes. Nah, BUMDes ini adalah sebagian dari Astacitanya Presiden. Bagaimana untuk mengenai membangun ketahanan pangan. Saya sudah sarankan kepada Kasih Datun dan kepada PMD sama Abdesi, Kasih Intel, coba kita bangun dari BUMDes ini mulai ketahanan pangan yang bisa seginya mengatasi stunting juga. Apa itu? Yaitu kita membuat bebek petelur. Nah, kita budayakan bebek petelur menggunakan dana ketahanan pangan, menggunakan anggaran desa tersebut dalam skala kecil. Nah,
kita lihat apakah dalam beberapa bulan bebek petelur ini akan berkembang biak atau menghasilkan telur-telur bebek yang bisa menjadi brand. Kalau berhasil nanti ini bisa menjadi brand suatu desa ini, bisa dijual ke kota-kota besar, karena ini penghasilan yang cepat dibandingkan misalnya kita pengadaan bibit sapi, itu akan lama menghasilkan. Nah, termasuk kan orang udah banyak nih dari sisi jagung, ketahanan pangan dari lain. Nah, kita dari sisi peternakan bebek petelur tadi. Nah, apabila ini berhasil menggunakan ketahanan pangan dengan bergabung 4 desa ini, maka ini akan kita bawa kepada pemerintah daerah untuk disupport melalui dinas peternakan dengan dianggarkan kembali menggunakan melakukan pembangunan terhadap kandangnya yang bagus dan pemeliharaan pakan yang bagus. Nah, apabila ini nanti proyeksinya akan berkembang bagus, berkembang pesat, itu akan menjadi penghasilan dari pihak BUMDes itu sendiri dan menjadi pendapatan pemerintah daerah. Setidaknya desa itu, kabupaten ini punya brand penghasil telur bebek seperti itu. Dan itu kan di setiap dana desa itu katanya Pak ada penyertaan 20% dari dana desa ketahanan pangan. BUMDes ya, untuk BUMDes itu. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Abdesi. Oke, satu lagi Pak Kajari. Ini kita jangan juga masalah anggap enteng soal pengetahuan hukum ya Pak. Siap. Apalagi kita tahu kan hukum itu dinamis Pak. Dulu pengadaan peraturannya begini, 2005 udah berubah lagi Pak. Kita aja yang orang-orang akademisi aja kadang sering telat dia memahami hukum ini ya kan. Apalagi teman-teman di desa juga perlu melek hukum supaya nanti dia nggak kena di tikungan kan gitu Pak. Itu gimana Pak ini soal itu? Tentunya program kami tadi, balik lagi, program kami untuk desa percontohan supaya anti korupsi itu kami akan membimbing dan memberitahukan kepada 4 desa ini nanti bagaimana cara mengelola anggaran yang baik, mempertanggungjawabkan anggaran yang transparan, akuntabel dan efisien, sehingga ini nanti akan menjadi contoh bagi desa-desa lain, sehingga meminimkan tidak adanya lagi penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa dan lain-lain. Nah, tentunya kami akan lebih interaktif. Dan kami juga meminta nanti kepada desa yang akan kami jadikan proyeksi percontohan ini, akan kami aktif mana pertanggungjawabanmu, apa yang kamu pergunakan dan lain-lain, dan kami ajarkan supaya pelaporan itu tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan tentunya seperti itu. Dan tidak sedikit ya Pak Kajari. Kan namanya setelah berdagang dia kan namanya perlu legalisasi Pak. Kan nggak gampang loh Pak. BPOM-nya umpamanya kalau dia ini kontraknya loh dia Pak, LPG-nya kalau kan bermitra katanya hebat Bapak nanti ekspor dia ngerti nggak ataupun keluar daerah bagaimana legalisasinya itu gitu perlu loh Pak. Itulah fungsinya di bidang datun tadi ya. Di datun itu kan ada beberapa bantuan hukum, bisa meminta legal opini, pendapat hukum, bisa minta pendampingan hukum dan lain-lainnya. Dia berbisnisnya legal gitu loh. Tentu. Di sini tugas JPN dan intelijen sebagai AGHT-nya, tentu harus membantu terhadap desa percontohan ini bagaimana supaya ini berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat dana desa ini dengan cara mendirikan BUMDes tadi salah satunya. Dan dari telur itu bisa mengatasi ya daerah tempat stunting, tempat stunting dari desa itu. BUMDes itu bisa mempekerjakan masyarakat yang tidak mampu untuk mengelola dan untuk mengelola kandang bebek tadi, usaha dalam kandang bebek tadi, seperti itu. Baik Pak Kajari. Ada lagi mau disampaikan Pak Kajari? Ya, saya sementara ya dari sisi hukumnya kami akan terus berinteraktif dalam memberikan kontribusi kami, kehadiran kami dalam masyarakat stakeholder agar desa ini transparan dalam menggunakan dana desa, dan kami harapkan tidak ada penyimpangan dan tidak ada pungli dalam penggunaan dana desa tersebut. Oke, Pak Nopri, sedikit aja Pak tambahin dari Pak Kajari. Kan teman-teman kepala desa ini kan aneka latar belakang berbeda-beda Pak. Banyak memang teman-teman kita ini karena ketokohan dia terpilih jadi kepala desa ya Pak, disenangi masyarakat, dia terpilih jadi kepala desa. Tapi kan kita bukan mengecilkan, tapi ada kan kompetensi juga perlu ditingkatkan. Dia terpilih karena populer, karena disukai masyarakat. Tapi kan perlu kita bantu melek hukumnya, pemahamannya. Itu intelijen gimana penerangan soal itu? Jadi terima kasih Pak. Jadi menyambung dari
dari Pak Kajari tadi, selain program yang telah disampaikan Pak Kajari, sebenarnya kita itu untuk ke desa itu kita punya program ngobrol bareng jaksa, Pak. Oh, ngobrol bareng jaksa. Ya, jadi nanti kita, nah ini polanya ini tidak mungkin juga kita mengumpulkan 270 desa sekaligus. Nanti akan kita konsep bagaimana nanti ini materi-materi hukum itu tersampaikan dapat diaplikasikan ke yang tadi, yang desa, kepala-kepala desa yang mempunyai tingkat pendidikan dan latar belakang yang berbeda. Nah, di ngobrol bareng jaksa ini juga kita menyaring sebenarnya problematika di desa itu apa saja sih. Nanti jatuhnya itu kayak sharing session. Jadi permasalahan-permasalahan ketika kepala-kepala desa itu kumpul, istilah kita ngobrol bareng ini, mereka sudah membawa apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kita didiskusikan bagaimana dari segi hukumnya mengatasinya, bagaimana pelaksanaannya menghadapinya. Jadi nanti kita sudah punya program juga seperti itu untuk di Kejaksaan Negeri Sumedang. Dan itu sudah dijalankan beberapa kali pertemuan. Ya. Jadi nanti kita menghimpun konkret sudah ya. Ya, dan dilaksanakan itu di pendoponya pemerintah daerah agar tidak memakan biaya seperti itu. Dan yang hadir juga terhadap kepala desa yang mempunyai masalah saja. Permasalahannya apa? Ya tidak terbatas kepada masalah tindak pidana korupsi atau masalah penggunaan dana desa. Bisa masalah membawa permasalahan masyarakat, misal perceraian dan lain-lain. Di situ ya saya boleh ya. Iya. Masyarakat. Di situ saya piketkan, saya yang jadi narasumbernya, kemudian yang langsung hanya duduk di pendopo Pemda seperti itu, dan itu dilakukan 1 bulan sekali. Nah, kemarin sempat terjeda karena menghadapi bulan puasa dan lain-lain. Nah, mungkin nanti diaktifkan lagi oleh Abdesi. Itu tanpa pungutan biaya apapun. Dan memang benar-benar pelayanan hukum kami. Dan apabila nanti disepakati tidak bisa bertemu di pendopo pemerintah daerah, itu bisa kita lakukan Zoom. Nah, saya berangkat dari sini juga Pak Kajari, instruksi Pak Jaksa Agung kepada seluruh jajaran Insana Jaksa, sukseskan Astacita Presiden atau Pak Prabowo pemerintah, terutama pada soal kemandirian pangan dan desa sejahtera ini kan gitu Pak. Ini Bapak mungkin dari sisi Kementerian Pangan sudah tadi kita mau bentuk BUMDes. Coba kasih ke beliau dulu Pak ininya, Pak Willy Sanjaya nanti beliau penutup nanti. Pak Willy kan sebagai ketua Abdesi Pak, menjadi motor penggerak untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera katanya, desa yang berkeadilan, desa yang bisa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, ya kan? Terutama BUMDes ini akan dijadikan motor percontohan. Kenapa? Karena katanya nanti ada BUMDes di hulu dia berproduksi, nanti BUMDes di hilir si pembeli gitu ya kan Pak? Jadi nanti bisa ekspor keluar. Jangan nanti si BUMDes yang udah mempertelurkan itiknya nggak ada yang beli juga, harus ada jaminan pasar kan itu. Ya insya Allah kalau telur bebek bisa dijual keluar ke Bandung, ke Jakarta atau atau produk pertanian lain. Gitu, kita dari sisi situ dulu, kita percobanya dari sisi telur itik tadi dulu, ketahanan panganan kita. Artinya kebutuhan desa minimal untuk telur itik sudah aman, mereka udah bisa ekspor tanda bisa menghasilkan. Nah, selama ini kan kita ini bingung, nggak ada aturan, nggak ada pola gitu loh. Dengan adanya Jaga Desa ini kita pengen ada pola gitu loh Pak. Ada pola ini gimana Pak Willy? Kaitan dengan program ketahanan pangan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri, Pak Kajari dan Pak Kasih Intel dan jajarannya kaitan dengan alhamdulillah selama beliau menjabat di Kabupaten Sumedang sudah banyak terobosan dan inovasi untuk bagaimana mendampingi desa yang tadi disebutkan dengan program Jaga Desa, kemudian ngobrol bareng jaksa, bahkan beliau jadi pembina kita di Abdesi. Tentu itu akan membuat kita secara hukum terlayani lah kaitan dengan BUMDes yang tadi. Sekarang memang arahnya untuk Kabupaten Sumedang. Kemarin sedang penataan semua BUMDes di Kabupaten Sumedang kaitan dengan jumlah, keaktifan badan hukum semua.
kaitan dengan aspek kemandirian tadi memang dibangun. Tujuan BUMDes tadi untuk membangun bagaimana desa tersebut mandiri dengan menghasilkan PADES bagi desa-desa tersebut. Asli desa ya. Pendapatan asli desa yang diharapkan desa tersebut dengan adanya pendapatan asli desa bisa menjadi desa yang mandiri secara keuangan, bisa menghidupi. Karena pendapatan asli desa itu kan pendapatan real. Setelah sekian tahun kita dibiayai oleh APBN lewat dana desa, ya mudah-mudahan dengan terobosan loncatan kalau yang sekarang lagi yang terbaru dengan program ketahanan pangan dari Pak Presiden Asta Cita yang tadi itu bisa mudah-mudahan bisa lebih memompa lagi. Kalau orang loncat setangga 1, tangga 2 nanti langsung loncat ke tangga 5. Karena langsung sekarang kan diarahkan ini ketahanan pangan sekian persen seperti itu kan. Nanti ditambah lagi dengan program yang terbaru mungkin Koperasi Merah Putih, ya tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa di masing-masing desanya tersebut itu Pak. Iya, tujuan Asta Cita kalau betul kenapa untuk mesejahterakan masyarakat desa. Betul. Nah, ada contoh konkret nggak Pak di desa-desa yang sudah ya ini mau dilaksanakan? Gitu, kalau contoh konkret gini Pak, beberapa sebuah desa mungkin desa wisata yang Bapak bilang. Desa wisata misalkan ada beberapa desa yang nanti akan tampil, misalkan ada Citepok, ada yang dengan BUMDes yang wisata dikelola BUMDes gitu ya, dikelola BUMDes yang Abung Jeram tersebut. Di Citepok ada, itu melibatkan dari warga-warga yang secara kalau baca bahasa DTKS itu data terpadu kesejahteraan desil 1 dan desil 2 yang di bawah. Dan di beberapa desa di Margamukti, termasuk di desa saya sendiri, mungkin di desa saya kan ada ayam petelur seperti itu, budidayanya, kemudian ikan, kemudian budidayanya melibatkan itu desil 1 dan desil 2, ada BUMDes seluler itu kan melibatkan juga anak-anak muda seperti itu. Intinya mereka minimal bisa menghidupi. Yang diharapkan setelah BUMDes tersebut berjalan, badan hukum jelas, operasional jalan, nanti bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Ujungnya dari pendapatan asli desa tentu pengelola, pemilik yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa. Waduh, ini keren nih ya, mudah-mudahan bisa keren. Amin. Positif. Jadi gini Pak, kenapa saya iris tipis-tipis? Itu UMKM-nya itu oleh buat pelancong-pelancong itu juga lumayan buat masyarakat desa ya Pak ya. Ini. Di Sumedang itu alhamdulillah Pak, pemerintah sangat mensupport dengan adanya gerai-gerai UMKM yang terbaru ya Pak ya. Yang terbaru yang dekat terminal, bahkan di terminal, di IPP, semua udah dibuka. Link-link buat UMKM itu semenjak periode Pak Bupati Pak Doni Munir udah dibuka. Jadi UMKM itu bisa langsung naik kelas Pak, bisa masuk ke geria, ke supermarket Pak, terobosan. Tentu ini berkat dorongan dan dukungan dari semua pimpinan kita, termasuk Pak Kadis, Pak Kajari, dan mendampingi. Saya terima kasih sekali ke Pak Kajari itu, banyak mendampingi Pak, luar biasa beliau itu. Sudah dipetakan sekarang ya Pak ya, sudah dipetakan daerah wilayah sini produknya ini, di belah sini ini, nggak, jangan seragam pula semua, harus punya unggulan masing-masing kan gitu. Udah masuk ke gerai-gerai Pak, di IPP, di MPP, di mall-mall udah masuk sekarang, bahkan ada mall UMKM Pak, yang di pertigaan dekat tol itu. Nanti semua produk-produk UMKM masuk seperti itu Pak. Oke, mohon dikasih ke Pak. Bapak sebagai, kalau saya bilang Bapak pembina dah. Siap. Beliau ini pendampingan dan pengawas. Jadi kita kalau bagi tugas dong Pak. Beliau kan pembina sebagai dinas PMD. Bapak sebagai pendamping dan pengawas supaya on the track kan gitu, ya kan? Ya. Dan sekarang udah enak loh Pak. Teman-teman apa yang nggak menunggu di tikungan lagi, kalau memang masih bisa dicegah, ya dicegah kan gitu. Artinya ada upaya pengikisan pemandangan soal pemenjaraan gitu loh Pak. Nggak langsung jujut gitu kan gitu Pak. Masih ada perbaikan-perbaikan gitu. Selama tidak ada nawaitu yang ya gitu ya kan. Silakan kan Pak Dewan Pembina, Pak selaku pembina lah. Pertama, kami atas nama pemerintah daerah Pak Bupati mengapresiasi itu, mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Kajari Sumedang tadi yang sudah dilaksanakan kepada para kepala desa, yaitu dengan program-program yang sangat luar biasa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kajari, mulai dari jaga desa, termasuk juga ngobrol bareng dengan jaksa, termasuk mungkin nanti tanggal 21 April Pak Kajari membuat inovasi, yaitu pilot project gitu ya, terkait dengan desa anti korupsi. Nah, desa anti korupsi. Ini kami juga mengambil dengan beberapa indikator yang diarahkan oleh Pak Kajari,
yaitu desa-desa yang memang dianggap terbaik gitu ya, untuk dijadikan pilot project kedepannya tadi yang disampaikan oleh Pak Kajari. Sekali lagi, atur nuhun Pak Kajari. Lanjut. Selanjutnya tugas DPMD ini betul kami membina, termasuk juga membuat regulasi dan bagaimana agar regulasi ini bisa dilaksanakan oleh desa gitu. Di Sumedang itu ada 270 desa gitu. Bayangkan 270 kepala desa ini dengan berbagai latar belakang pengalaman, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Dengan mengelola uang ya rata-rata 1,5 lah. Kalau di Sumedang ditotalkan Pak Kajari kurang lebih 477 miliaran lah. Nah ini kan terima kasih Pak Kajari dengan program preventifnya gitu ya. Karena tadi tidak semua kepala desa ini melek hukum ya Pak Kasih. Ini perlu pencerahan-pencerahan yang sudah dilakukan oleh Pak Kajari dan alhamdulillah gitu ya, ini sudah sering termasuk juga dialog gitu ya yang secara rutin dilaksanakan oleh Pak Kajari. Ini interaktif sekali gitu ya. Selain Pak Kajari memberikan pencerahan terkait dengan permasalahan hukum, juga kan pengalaman kepala desa juga disampaikan oleh Pak Kajari, sehingga di situ bisa terpecahkan gitu ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kepala desa. Termasuk juga terima kasih Pak Kajari, sekarang juga Pak Kajari ada program terkait dengan pendampingan tanah kas desa yang dipakai oleh sekolah Pak Kajari. Ya. Itu kurang lebih sudah 70 desa gitu ya. Nah ini yang sudah kelar alhamdulillah. Sekali lagi Pak Bupati juga mengucapkan terima kasih Pak Kajari. Itu ada program. Karena itu kan program apa itu? Jadi tanah kas desa yang dipakai sekolah SD, Pak. Saya di sini juga ada program unggulan. Program unggulan yaitu terkait Astacita Presiden juga, yaitu menjaga kebocoran terhadap uang negara dan aset-aset negara atau daerah. Di sini kalau sudah lihat dari beberapa berita, tentu sudah kita laksanakan kemarin, mulai dari penyelamatan, program kami unggulan adalah salah satunya penyelamatan aset-aset pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini saya mengutamakan aset-aset sekolah. Hampir 80%, 75% lah di Sumedang ini, aset SD, SMP, itu dari puluhan tahun, dari 60 tahun 70 itu tidak terasetkan dengan baik, dalam artian tidak mempunyai sertifikat legal dokumen yang ada, sehingga sangat rentan kalau sekolah ini ada mafia tanah yang mengklaim, kemudian misalnya lagi ada yang mencoba menutup sekolah, sehingga ahli waris yang mengaku-ngaku ahli waris menutup. Dan bagaimana coba kita bayangkan kalau sekolah itu yang notabene anak-anak sekolah di desa-desa yang sangat berharap kepada sekolah itu tiba-tiba ditutup, anak-anak tidak bisa sekolah. Nah, di sini prinsip saya bukan lagi menyelamatkan aset negara, tapi menyelamatkan aset bangsa. Anak-anak itu kan aset bangsa yang generasi penerus. Di situ saya melakukan pendampingan hukum, bekerja sama dengan BPN, kita melakukan pendampingan hukum. Nah, di situ ternyata ada asetnya sekolah itu atas nama desa, punya desa, ada juga atas nama Pemda, dan semua itu kita sertifikatkan dan diurai semua gitu ya? Semua diurai dan kemarin sudah kita serahkan sertifikat, dan sekarang masih berjalan 70 sertifikat yang sedang itu. Dan bagi yang masih berkeberatan, pihak-pihak yang berkeberatan bahwa itu masih mengklaim, ya nanti diselesaikan di PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara, seperti itu. Kami persilahkan kita selesaikan secara hukum di pengadilan, seperti itu. Itu loh Pak Kajari, kenapa tadi saya satu lagi, program kami menyelamatkan keuangan negara atau keuangan daerah, dengan telah dibuktikan bahwa beberapa bulan ini kami sudah mencapai hampir 14 miliar lebih secara cash menyerahkan uang kepada pemerintah daerah. Terutama dari pemasukan PBB tol itu hampir 13 miliar cash. Foto-fotonya semua ada di IG-nya Sumedang dan ada beritanya. Kemudian ada dari pajak restoran dan lain-lain itu kurang lebih 1,3 miliar. Belum itu BUMN-nya. Bank-bank, ada yang kredit macet yang udah lama nggak bayar lagi, setelah kita dampingi, kita kasihkan, mediasikan sehingga membayar menjadi 800 juta, 1 miliar. Itulah. Nah, itu
Kita laksanakan kapan? Puasa tadi semua. Semua saya serahkan uang berupa cash semua. Oke. Seperti itu. Keren. Luar Jadi, biasa. Gini, Pak Kajari. Sekolah yang aja itu udah terdokumen, belum masih lalai soal dokumentasi gitu, Ya, Pak. ada yang tahun 60 sudah Iya. sekolah itu. Apalagi aset-aset di desa nanti Iya. apa? Ya, rata-rata aset desa kemarin ya yang diserahkan ya. Belum lagi Pak, nanti artinya kan kita lemah di sisi pendokumentasian di pelegalan gitu loh Pak. Ya, itulah tadi yang menjawab pertanyaan. Fungsi kami memberikan pendapat hukum dan mendampingi pihak BPN dan pemerintah daerah bahwa ini harus dilegalisasi dengan berupa sertifikat. Oke. Nah, sehingga sekarang sudah ada legal dokumen mereka ini, Oke. sekolah-sekolah itu. Dan sudah saya serahkan semua puasa tadi beserta uang-uang tadi kepada pemerintah daerah. Nanti urusan bupati yang menyerahkan kepada masing-masing desa. Oke, itu benar. Seperti itu. Oke, lanjut Pak ini. Oh, Ya. Nah. Sekali lagi terima kasih. Iya, pelegalan sekolah tadi itu ya. 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 Ya, itu kan program yang luar biasa yang puluhan tahun lah itu tidak terurai. Alhamdulillah dengan program Itu Pak bukti Kajari ini konkret. kepala desa ini punya kekuatan hukum gitu ya. Itu alhamdulillah. Nah, kembali lagi dengan tugas DPMD Pak, tadi yang digagas oleh Pak Kajari terkait dengan pilot project ya, desa terbaik untuk desa anti korupsi. Nah, program-program di desa ini tadi dengan program ketahanan pangan ini sesuai dengan Astacita, termasuk juga dengan SDGs ya, Sustainable Development Goal itu atau pembangunan yang berkelanjutan itu kan mengamanatkan sesuai dengan program Pak Kajari bahwa di desa itu tidak ekonominya harus bagus, tidak ada masyarakat yang kelaparan gitu ya. Nah, ini bagaimana nanti dengan pilot project ini dengan membangkitkan BUMDes gitu ya, dengan anggaran ketahanan pangan itu sesuai dengan Kepmendes ya nomor 3 tahun 2025. Nah, ini kepala desa ini atau desa ini wajib menganggarkan 20% gitu ya, atau rata-rata mungkin sampai 200 juta lah per desa. Nah, ini kan kalau tidak terencana dengan baik gitu ya, anggaran ini akan sia-sia gitu ya, tidak nembak sasaran gitu ya. Betul. Itu yang bahaya ya. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan takutnya. Tidak bisa Kita nggak dipertanggungjawabkan. mau Ya. menyesal di kemudian. Sayang lah. Iya. Itu kalau saya hitung ya sampai 64 miliaran lah. Baik. Anggaran ketahanan pangan ini. Demikian diskusi tipis-tipis bersama Kajari Sumedang Bapak Adi Purnama, Kasih Intel Kajari Sumedang Pak Nopri, Ketua Abdesi Sumedang Bapak Weli Sanjaya, dan Kepala Dinas PMD Bapak Asep Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.